Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus di hadapan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dan tinggal dalam diri Yesus Kristus, Raja semesta alam. Umat Allah yang terkasih, kalau kita itu mendengar kata raja, orientasi, perspektif, pemikiran kita lari ke hal-hal yang namanya kekuasaan. Raja dunia ini seringkali diidentikan dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan tahta, dengan uang, dan satu lagi, wanita. Jadi kalau raja itu 3 hal biasanya melekat, tetapi tidak semua, umumnya melekat. Tahta, kedudukan, wanita, uang. Selain daripada itu, ketika kita mendengar raja, pemikiran kita itu juga terarah kepada orang yang keras, orang yang sombong, orang yang gampang mudah memerintah dan acap kali menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain daripada itu, arah atau orientasi pemikiran kita ketika kita mendengar nama raja itu identik dengan keglamouran, istana, kemegahan, kemewahan. Namun hari ini kita disodorkan dan bahkan
Bacaan-bacaan hari ini menampilkan tentang sosok seorang raja yang jauh dari apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Bangsanya sendiri memang meminta agar Yesus itu menjadi raja politis yang bisa membebaskan, membawa bangsanya sendiri melawan penjajahan Romawi. Bangsanya sendiri mengharap dan berjuang untuk menangkap agar Yesus bisa berjalan bersama mereka menjadi pemimpin dengan kekuasaan, dengan kuda besarnya, dengan mahkota yang berhiaskan atau berlapiskan emas dan sebagainya. Mendapatkan elu-elu, tepukan apresiasi bagi banyak orang, kehormatan dan sebagainya. Tetapi Yesus hadir bukan dalam kondisi dan situasi seperti yang mereka bayangkan. Maka pertanyaan refleksi kritisnya adalah, apakah Kristus yang adalah Raja semesta alam sungguh hidup dan meraja di dalam hidup kita? Dia adalah sosok pribadi yang dapat kita temukan dalam kehidupan nyata, dalam sejarah kehidupan sewaktu dia tampil di hadapan publik. Apakah kita justru seperti Pilatus yang meragukan status kerajaannya, meragukan status kebangsaan kewarganegaraannya, dan bahkan Pilatus sendiri ragu tentang dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia menggunakan pendekatan dengan standar ganda. Di satu sisi, dia sebenarnya mau membela Yesus, tapi di sisi lain dia takut dengan bangsanya sendiri. Umat Allah yang terkasih, karena kita hari ini merayakan Hari Yesus Raja semesta alam, yang setiap tahun kita rayakan, yang paling pokok dan mendasar adalah apakah maknanya, apakah pesannya, apakah tanda-tandanya bahwa kita sebagai murid-muridnya yang hidup dan tinggal di dalam dirinya yang adalah Raja semesta alam, wujud nyatanya apa? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi seperti dia. Pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mau mengosongkan dan menghambakan diri. Pribadi yang sederhana. Pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang mau membiarkan Tuhan mengisi ruang-ruang hidupnya. Membiarkan diri kita juga dituntun apa yang Tuhan mau. Membiarkan rencana Tuhan yang terjadi. Kita mau tampil apa adanya dan bukan diada-adakan. Orang yang rendah hati adalah orang yang ketika bekerja, ketika bertindak, ketika berkata, bukan pertama-tama orientasi adalah hormat, prestise, harga diri, penghargaan, dan sebagainya. Tetapi yang pertama-tama akan mau menunjukkan bahwa orang lain perlu mendapatkan ruang dan tempat. Tuhan perlu mendapatkan tempat yang utama dalam hidup, sehingga tindakanku, tutur kataku, perkataanku bukan hanya menampilkan aku, tetapi menampilkan Tuhan yang hidup, tumbuh berkembang di dalam diriku. Maka semakin orang sungguh membiarkan hidupnya dirajai oleh Yesus sang Raja semesta alam, tidak perlu diragukan hidupnya pasti rendah hati. Pasti menjadi pribadi yang humble, pasti menjadi pribadi yang sederhana. Pasti menjadi pribadi yang menjadi teman seperjalanan yang enak untuk diajak bicara dan tidak gampang mudah untuk mengklaim atau menyalah-nyalahkan. Seperti Yesus, walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia tidak mempertahankan status keputraannya, tetapi dia rela untuk menjadi manusia seperti kita. Maka ketika kita mengalami sakit, kita tidak perlu untuk mengeluh dan mengadu. Ketika seperti Yesus harus ditolak dan dikhianati, kita tidak perlu untuk membalas, tapi sebaliknya mendoakan dan meminta berkat kepada mereka. Kemudian pesan yang kedua, kita diminta untuk hadir ada menjadi pribadi yang mau melayani dengan cinta.
dengan tulus. Dan seperti Yesus, kita juga harus memberikan sebagai tanda cinta kita kepada siapapun, kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada lingkungan, rela untuk mengorbankan diri, rela untuk mempersembahkan hidup, supaya roda kehidupan keluarga itu menjadi bahagia, menjadi selamat, menjadi damai sejahtera, dan sahabat-sahabat kita yang tadinya terjatuh, tersiok-siok, martabatnya dilecehkan menjadi dipulihkan kembali, dipugar kembali. Yesus hadir dan kehadirannya menyembuhkan, membebaskan di sana. Ketika bertemu dengan Maria Magdalena, dia hadir untuk memugar kemanusiaan lama menjadi manusia baru. Ketika dia bertemu dengan Sakius, Sakius hidupnya diubah. Dan masih banyak kisah-kisah di mana kehadiran Kristus yang hadir untuk melayani itu membawa kehangatan. Dan bukan sebaliknya, kita menjadi pribadi yang suka main perintah, main kekuasaan, main kekerasan, dan lain sebagainya. Kemudian pesan yang ketiga, Yesus yang adalah Raja semesta alam datang membawa damai. Menaburkan damai, hidup dalam damai. Maka kita para muridnya tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi duta-duta damainya. Menyebarkan benih-benih perdamaian. Maka di mana saya, Anda, kita berada, perbedaan, kesatuan, kerukunan harus semakin tercipta. Harmoni harus semakin terwujud. Perbedaan bukan lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kekayaan yang patut untuk kita rayakan, kita syukuri bersama. Sehingga kehadiran orang lain bukan menjadi ancaman, kehadiran kita bukan menjadi ancaman, tetapi kehadiran kita itu seperti oase yang bisa memberikan kesejukan bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir, seperti Kristus, kita diminta untuk setia dan hidup dalam alur dan rencana Tuhan. Walaupun seperti Yesus harus memasuki lorong-lorong Yerusalem, kemudian mati secara mengenaskan di puncak Kalvari sebagai tanda bentuk komitmen, kesetiaan, dan cintanya yang total kepada Allah dan ketotalannya cintanya kepada kita semua. Kita semua juga dipanggil untuk setia. Hidup dalam alur rencana Tuhan. Dengan berbagai macam intrik, dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam kesulitan. Kita diminta untuk berani mengatakan, aku mau Tuhan apa yang Engkau mau. Aku meletakkan segala apa yang aku alami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang membebaskan. Selamat merayakan Yesus Kristus Raja semesta alam, dan semoga Dia yang meraja di dalam hati kita menjadikan hidup kita menjadi penuh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.